ngemil, jangan ya. Yang diperbolehkan hanya minumnya saja. Baik, kemudian mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya. Nah, jadi sediakan buku tulisnya juga ya, Solihah. Sediakan buku tulisnya juga serta ballpoint-nya atau pensilnya. Kalau butuh penghapus juga, sediakan penghapusnya. Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mekanisme siklus air. Bagaimana air itu menjadi sebuah hujan, kemudian kembali ke tempat asalnya ya. Perputaran air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Aisyah Salina, Ustaz. Aisyah Salina, Nia Rahmawati. Hampir Ustadz baca namanya artis gitu ya. Ternyata Nia Rahmawati. Baik. Aisyah Salina. Nia Rahmawati itu siapa? Umi, Ustaz. Umi, Masya Allah. Afwan ya, Ustadznya jadi candain Uminya. Baik. Mempelajari bagaimana air itu mengalami apa? Mengalami penguapan ya, mengalami penguapan atau kita sebut dengan evaporasi. Nah, sehingga menjadi sebuah gas dan berterbangan ke atmosfer ya, tentunya gas tersebut. Ketika sampai di atmosfer, apa yang terjadi? Terjadi kondensasi atau pengembunan. Terjadi kondensasi atau pengembunan. Berubah lagi dia menjadi tetes-tetes air kembali di atas langit ya, atau di atmosfer. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena adanya perubahan suhu. Suhu di atmosfer itu lebih dingin daripada di daratan ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa gas apabila berada pada lingkungan yang lebih dingin daripada gas tersebut, apa yang terjadi? Nah, gas tersebut akan berubah menjadi air. Nah, ini proses pengembunan. Kita mempelajarinya pada bab sebelumnya, yaitu bab kalor ya. Atau kalau kita lihat pada tutup kopi yang kita seduh misalnya, atau teh yang kita seduh, atau susu yang kita seduh, nah itu biasanya menempel bintik-bintik atau tetes-tetes air pada tutupnya. Nah, itu juga merupakan proses pengembunan. Atau saat memasak misalnya, saat memasak menggunakan panci yang tertutup, nah itu juga sama ya, akan terjadi proses pengembunan pada tutup pancinya. Atau bahkan pada magicom, kalau kita masak nasi, nah pada tutup magicomnya itu akan terdapat embun basah. Coba, Hanina pernah masak nasi enggak? Salwa pernah, Ustadz. Sabria Salwa pernah, Ustaz. Sabria pernah. Anas juga pernah, Ustaz. Pernah. Gimana? Waktu nasinya udah mateng, kalian buka magicomnya, apa yang terjadi? Masa Banyak Ustaz? uap. Sabar, Nah, itu ya.
Pengembunan. Terjadi proses pengembunan di situ. Yang tadinya air yang atau nasi yang kita masak ya, nah, itu terjadi penguapan pada airnya. Airnya berubah menjadi gas. Saat airnya atau gas tersebut sampai ke tutup magicom-nya, nah itu mengenai permukaan benda yang dingin ya, mengenai permukaan benda yang dingin. Akibatnya apa? Melepaskan kalor atau berubah lagi menjadi air. Baik, Atifah kenapa? Mau ke Hamam? Oh enggak. Kemudian awan-awan tersebut akan terus-menerus berkumpul ya di atmosfer. Nah, lambat laun awan-awan tersebut akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalau dia semakin besar, artinya akan semakin berat. Kalau sudah semakin berat, nah artinya udara yang ada di sekitarnya sudah tidak dapat menerbangkannya ya. Akhirnya turunlah hujan. Baik, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, oh iya, Ustaznya lupa. Nama-namanya dihafalkan ya, Solihah ya. Seperti evaporasi. Nah, kita taunya penguapan ya. Nah, itu evaporasi. Dalam siklus air, kita menyebutnya dengan evaporasi. Kemudian pada penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan, nah itu disebut dengan transpirasi. Kemudian pengembunan pada siklus air kita sebut dengan kondensasi, yaitu dihafalkan ya nama lainnya. Nah, kemudian proses turunnya hujan ini disebut dengan presipitasi. Nah, Ustaznya anjurkan untuk menghafalkan ya. Ada kemungkinan bisa keluar ya di ulangan ataupun di ujian kuartal. Nah, taunya pengembunan doang, nggak tahu apa nama lainnya misalnya. Ini jawabannya pengembunan, tetapi di pilihan gandanya nggak ada tuh pengembunan. Adanya kondensasi. Nah, repot kalau nggak tahu nama lainnya ya, nggak bisa menjawab nanti. Atau jawabannya misalnya adalah penguapan. Nah, tetapi pada soal ditanyakan proses penguapan pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan titik-titik-titik misalnya. Oh iya, memang penguapan, tapi namanya apa ya? Namanya adalah transpirasi. Baik, dihafalkan nama-namanya ya, Solihah. Baik. Sudah dibuka halaman 26 ya? Sudah, Ustaz. Silakan. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Samira dibaca halaman 26. Allah menurunkan Hujan sesuai kehendaknya. Ada tempat yang jarang hujan hingga kekeringan seperti gurun. Ada pula yang cukup hujan hingga membentuk padang rumput. Ada yang curah hujannya tinggi hingga dapat membentuk hujan-hujan tropis. Hujan adalah rahmat dari Allah. Namun kadangkala Allah juga menguji dengan air yang berlebih sehingga menjadi banjir. Allah telah banyak memberikan keringanan kepada manusia dalam berbagai kondisi ini. Misal ketika kita kekurangan air, kita boleh bertayamum. Sebaliknya ketika hujan deras, kita disunahkan sholat di rumah. Bahkan boleh menjamak sholat. Segala puji bagi Allah yang Maha Bijaksana.
Allah berfirman, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan seperti itu. Dan seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Cukup ya. Nah ini ya. Hujan itu merupakan rahmat ya. Yang mana patut kita syukuri ya. Nah, ketika hujan bahkan kita harus berdoa. Ketika hujan kita harus berdoa. Karena memang hujan itu merupakan rahmat. Loh Ustaz, tapi di beberapa daerah terjadi banjir gara-gara hujan. Nah, gimana itu Ustaz? Katanya rahmat. Kenapa? Kok bisa banjir? Kenapa bisa banjir? Biasanya karena membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Nah itu ya. Jadi kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh siapa? Oleh manusianya sendiri. Oleh manusianya sendiri. Nah, Allah sudah siapkan mekanisme siklus air. Allah sudah siapkan mekanisme siklus air. Nah, seharusnya dengan mekanisme siklus air yang sedemikian rupa ya, nah itu sudah cukup ya untuk memberikan manfaat kepada manusia, kepada makhluk yang lain. Tetapi kenapa bisa terjadi banjir? Nah, itu akibat ulah tangan manusia sendiri. Ada yang tinggal di Kalimantan? Sepupuan. Enggak, Ustadz. Beda Ustadz. Beda pernah. Pernah, Ustadz. Pernah ke sana, cuma pernah ke sana Ustadz. Kalimantan itu dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah kebanjiran ya. Tetapi pada 10-20 tahun belakang terjadi banjir di Kalimantan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena hutan-hutannya ditebang-tebangin ya. Banyak masyarakat dari luar bermigrasi ke atau berpindah tempat ke Kalimantan. Akhirnya mereka butuh rumah misalnya. Mereka tebang-tebangin hutannya, dijadikan rumah, dijadikan kantor-kantor misalnya. Dijadikan jalan raya. Nah, habis hutan-hutan di Kalimantan, dijadikan pertambangan misalnya. Atau dibangun jalan tol misalnya, sehingga harus menggunduli hutan-hutan. Bahkan sekarang ibu kota juga akan dipindahkan ke Kalimantan. Nah itu. Kemudian tadi benar kata Zalfa, yaitu buang sampah sembarangan. Nah kalau kita buang sampah sembarangan apa akibatnya? Saluran-saluran akhirnya mampet. Saluran-saluran akhirnya mampet, got-got mampet, sungai-sungai mampet. Yang harusnya air itu mengalir ya ke laut. Harusnya air mengalir ke laut. Akibatnya apa? Karena buang sampah sembarangan, akhirnya mampet. Jadi tersumbat Ustaz sama sampah. Tersumbat, airnya luber. Terjadi banjir lagi.
Kemudian tadi tidak adanya tumbuh-tumbuhan ya, tidak adanya tumbuh-tumbuhan. Yang mana tumbuh-tumbuhan itulah yang menyerap air. Nah, di Jakarta dulu banyak tumbuh-tumbuhan. Di sini banyak yang tinggal di Jakarta. Rehana Ustadz. Ustadz. Nah, Jakarta dulu itu masih banyak rawa-rawanya ya, masih banyak sawah-sawahnya ya, masih banyak tumbuh-tumbuhannya. Nah, tapi pada saat ini kita jarang banget lihat tumbuh-tumbuhan ya di Jakarta. Adanya gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Adanya gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Nah, bahkan untuk mengatasi penyerapan air ya, untuk mengatasi penyerapan air ke dalam tanah, itu pemerintah DKI sebenarnya sudah melakukan apa? Memberikan kebijakan ya kepada kantor-kantor untuk membangun sumur resapan. Nah, tapi masih banyak yang tidak menjalankan perintah pemerintah ataupun sudah menjalankan, sudah membuat sumur resapan, tetapi sumur resapannya tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, sama saja ya. Baik. Buang sampah sembarangan. Tadi, kemudian nebang-nebangin pohon. Ada lagi penyebab kenapa bisa banjir? Hujan terus, Ustaz. Hujan terus-menerus ya. Kenapa bisa hujan terus-menerus? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Nah, lebih kompleks lagi nanti ya. Kenapa bisa hujan terus-menerus? Nah, nanti panjang kali lebar lagi ceritanya. Baik. Intinya ujian yang Allah berikan itu berupa misalnya banjir ya, itu akibat oleh apa? Oleh ulah tangan manusia sendiri ya, termasuk hujan terus-menerus. Nah, hujan terus-menerus itu juga diakibatkan oleh adanya pemanasan global. Kalau suhu bumi itu semakin panas, artinya penguapan itu juga akan semakin meningkat. Penguapan akan semakin meningkat kalau suhu bumi semakin meningkat. Kalau suhu bumi meningkat, artinya penguapan akan terjadi terus menerus, semakin meningkat ya penguapannya. Nah, itu juga menyebabkan terjadinya hujan terus menerus. Nah, kenapa bisa terjadi pemanasan global? Nah, itu juga akibat ulah tangan manusia sendiri. Nah, coba nanti dicari tahu ya di rumah ya, kenapa bisa terjadi pemanasan global. Baik, kemudian peranan hujan bagi kehidupan. Atau manfaat air hujan. Dibaca halaman 26 oleh Uneiza sebagai sumber air. Sebagai sumber air bagi makhluk hidup, hujan adalah sumber air bagi banyak makhluk hidup, mulai dari hewan, ikan, tumbuhan, hingga manusia. Pernahkah kamu mendengar istilah sawah tada hujan? Sawah tada hujan adalah sawah yang pengairannya
hanya mengandalkan air hujan, bukan irigasi atau sumur pompa. Cukup. Nah ini, jadi salah satu manfaat hujan yaitu sebagai sumber air bagi makhluk hidup. Nah, dengan adanya hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Dengan tumbuh-tumbuhan tersebut, kita dapat apa? Kita dapat bernafas ya. Kita dapat bernafas. Ya, karena tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan tersebut, kita dapat mengambil apa? Mengambil buahnya untuk dimakan. Ya. Padi kita masak untuk jadi nasi ya. Nah, itu membutuhkan air ya. Kemarin kita ke Jibon. Ketika di Jibon bagaimana? Sawah buatan ya, sawah kecil-kecilan itu ya. Nah, sawah kecil-kecilan. Nah, itu dialiri air ya, dialiri air. Kemudian tidak hanya manusia yang mendapatkan manfaat. Nah, tumbuh-tumbuhan juga mendapatkan manfaat. Tumbuh-tumbuhan dapat memenuhi apa? Kebutuhan mineralnya. Sehingga dia dapat tumbuh. Kemudian tidak hanya tumbuh-tumbuhan. Hewan-hewan juga mendapatkan manfaat dengan adanya hujan. Nah, dengan adanya hujan, tupai yang tadinya kepanasan misalnya, kemudian turun hujan, nah lebih adem dia. Atau semut-semut misalnya ya, mungkin cuacanya sedang panas banget. Nah, dengan adanya hujan, ini menurunkan suhu di sekitar kita. Kemudian apa lagi manfaatnya? Ada yang bisa menyebutkan manfaat yang lain? Ikan-ikan ya. Nah, kalau kolamnya kekeringan misalnya, Raihana punya kolam misalnya di rumahnya, kemudian kolamnya kekeringan, apa yang terjadi? Nah, ikannya mati semua ya, kalau nggak ada air. Nah, biasanya biasanya Ustadz tinggalnya di Jawa Timur ya, di pesisir ya. Ketika musim kemarau, nah seringkali apa terjadi? Surut air ya di lautan atau di laut. Nah, biasanya ikan-ikan itu apa itu menggelepuh, menggelepuh berada pada dataran. Nah, dia tidak bisa laut ya, terjebak di daratan ya. Di daratan ya. Dengan adanya hujan, ini juga akan meningkatkan apa? Kan air eh, Suaranya putus-putus. Ustaz, suaranya hilang. Ustaz, suaranya putus-putus. Putus. Ustaz, suaranya putus-putus. Suaranya hilang. manfaat yang lain ada enggak?
Masih agak putus-putus. Ustaz. Ustaz, suaranya putus-putus. Nggak nyambung ini ntar. Sudah, Ustaz. Baik, ada yang bisa Alhamdulillah ngasih contoh sudah yang lain nggak? Ada yang bisa ngasih contoh yang lain nggak? Manfaat turunnya. Ulang lagi Ustaz caranya. Ulang lagi Ustaz caranya, Ustaz. Ulang lagi Ustaz caranya. Ada yang bisa sebutkan? Hanina. Iya, Ustaz. Coba sebutkan peranan hujan atau manfaat hujan. Apa, Hanina? Ustaz, otakku lagi ngelag. Oh, astagfirullahaladzim. Baik, ada yang bisa ngasih contoh manfaat atau peranan dari hujan? Sabria, silakan Sabria. Buat sumber air sungai, buat sumber air bagi sungai dan danau. Sumber air bagi sungai dan danau. Kunaiza apa? Contohnya? Bisa untuk sumur, Ustaz. Bisa untuk sumur, Masya Allah. Mumtaz. Nah itu ya, salah satunya adalah sebagai cadangan air. Hujan yang turun itu akan menyerap ke dalam tanah. Sehingga kita dapat membuat sumur ya. Nah, ada sumur yang sangat terkenal. Nah, pada masa Rasulullah, sumur apa namanya? Sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Sumur apa lagi? Sumurnya Utsman. Nah, tahu nggak sumurnya Utsman? Enggak Ustaz. Oh enggak, Enggak, Ustaz. Tahu, Ustaz. pada nggak tahu. Enggak tahu, Ustaz. Enggak tahu, Ustaz. Tahu, Ustaz. Nah, dulu itu terjadi kekeringan ya di masa Rasulullah itu ya. Nah, sehingga Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menebus atau membeli sumur miliknya Yahudi. Itu ya. Tadi kita sudah mempelajari bahwa kadangkala Allah itu menurunkan hujan yang begitu tinggi curah hujannya. Kadangkala Allah menurunkan atau memberikan kekeringan ya. Nah, pada masa Rasulullah waktu itu kebetulan Allah sedang uji dengan kekeringan. Tidak ada sumber mata air kecuali sumur milik Yahudi tersebut ya. Itu cerita yang cukup mengesankan ya. Nah, coba nanti ditanyakan ya ke Ustadz. Ustadz siapa yang ngajar agama? Hasbi. Ustaz Hasbi. Hasbi ya. Saya tahu, Ustaz. Kunaiza tahu ceritanya?
Tahu namanya nama sumurnya Sumur Rauma, Ustaz. Mumtaz. Benar ya. Sumur Rauma. Nah, itu manfaatnya sangat besar. Sangat besar. Masyarakat di sana dapat mengambil air secara gratis ketika kekeringan ya. Bahkan tidak hanya kaum muslimin yang mendapatkan manfaatnya. Bahkan pemilik sebelumnya juga mendapatkan manfaatnya. Padahal orang Yahudi ya. Nah itu ya. Kemurahan hati. Kita sebagai muslim, kita tidak boleh semena-mena ya. Kalau yang Yahudi, pemiliknya nggak boleh mengambil ketika masa kekeringan seperti itu. Bagaimana nasibnya? Bagaimana nasib istri dan anak-anaknya misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin ya. Tadi kita mempelajari bahwa hujan itu adalah rahmat. Nah, rahmatnya Allah itu tidak hanya untuk kaum muslimin juga. Nggak mungkin hujan itu hanya turun di tempatnya orang-orang muslim ya. Kan rahmatan lil alamin ya. Rahmat bagi semesta alam ya. Rahmat untuk segalanya yang ada di bumi. Tidak hanya untuk Zilyah ya. Tidak hanya untuk Kiana misalnya. Tetapi semuanya. Padi-padi apa? Mendapatkan rahmatnya. Kemudian apa lagi? Pohon mangga yang di depan rumahnya Davia misalnya. Nah, itu mendapatkan rahmatnya. Nah, kalau tidak ada hujan misalnya ya, bagaimana siklus air atau perputaran air? Nah, tentu tidak akan ada ya. Bagaimana air itu dapat berputar ya? Kalau tidak ada hujan, bagaimana? Atau bagaimana caranya air bisa sampai ke tempat-tempat yang kering misalnya? Nah, bagaimana? Nah, tentu tidak bisa. Maka dengan adanya hujan, ini kita patut bersyukur ya. Nah, Ustadz, tapi di tempat ana airnya dapat dialirkan menggunakan alat. Airnya dapat dialirkan menggunakan alat misalnya. Nah, tetap aja ya, tetap saja. Di situ ada peranan hujan ya, ada peranan hujan dalam siklus air kita. Nah, kalau tidak ada hujan, sungai-sungai misalnya atau tanah tandus semua ya, kering semua. Walaupun dalam prosesnya kita dapat memindahkan air menggunakan alat. Baik. Mumtaz, tadi siapa ya tadi yang menjawab itu ya? Sumur ya? Funaiza, Siapa dia? Ustaz. Benar ya, salah. Manfaat adalah kita dapat kemudian debu dan partikel udara lainnya. Partikel di udara. Maka dari itu ketika selesai hujan, nah, kita dapat bernafas lebih nyaman ya. Kita dapat bernafas lebih nyaman. Karena apa?
Ya, karena Allah bersihkan udara yang ada di sekitar kita. Nah, kalau tidak ada hujan bagaimana? Debu di mana-mana. Debu di mana-mana. Polusi di mana-mana. Nah, ini ya, rahmat Allah begitu besarnya ya. Kalau nggak ada hujan bisa-bisa meningkatkan apa? Jumlah orang yang kena asma misalnya, atau kena penyakit-penyakit saluran pernafasan lainnya. Nah, dapat meningkatkan hal-hal seperti itu. Nah, jangan kira hanya apa misalnya, hanya sebagai air minum saja misalnya, sebagai cadangan saja. Tidak ya, rahmat Allah itu begitu besarnya ya. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan turunnya hujan. Ini salah satunya, membersihkan debu dan polusi di udara. Kemudian apa lagi? Sebagai sarana penyebaran benih tumbuhan. Sebagai sarana penyebaran benih tumbuhan. Apa sih maksudnya, Ustaz? Nah, benih-benih pada tumbuhan itu dapat menyebar di mana-mana. Akibat apa? Berbagai macam hal ya. Mulai dari angin ya, kemudian apa lagi? Serangga misalnya. Nah, salah satunya adalah hujan. Nah, hujan ini juga sebagai sarana penyebaran benih tumbuhan. Makanya kita dapat melihat berbagai macam jenis tumbuhan ya di beberapa tempat. Tidak hanya pada satu tempat saja kita melihat tumbuhan, tapi di kanan, di kiri misalnya, di selatan, di utara, dan di barat, di timur. Nah, kita dapat melihat jenis-jenis tumbuhan yang sama misalnya. Itu akibat apa? Akibat bantuan dari hujan sebagai sarana penyebaran benih tumbuhan. Nah, ini contohnya tumbuhan apa ini? Tumbuhan apa ini? Bunga teratai. Bunga teratai. Bunga teratai. Rata ya. Nah, itu juga sama. Dia dapat menyebar. Nah, selain karena bantuan angin ataupun hewan-hewan ya, juga karena apa? Karena hujan dapat menyebarkan benih-benih tumbuhan. Baik. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Nah, Ustadznya mau tanya dulu ini. Nomor 1 Kirana, silakan Kirana dijawab. Peristiwa berubahnya air menjadi apa tuh, Ustaz? Menjadi uap air disebut eh, air. Disebut apa? Udah saatnya pikir dulu. Kenapa mikir? Kenapa mikir? Apa jawabannya Itu Kirana? penguapan atau evaporasi, Ustaz. Nah, penguapan atau evaporasi ya. Ini Ustadznya bingung kenapa mikir. Nah, ini ada jawabannya nih. Air menjadi uap air. Air menjadi uap air. Nah, ini udah ada jawabannya nih di soalnya. Uap. Nah, artinya penguapan ya. Solihah. Baik. Nomor 2. Atika. Peristiwa berubahnya uap air di udara menjadi partikel-partikel air disebut penguapan. Penguapan.
Dari uap air menjadi air. Apa itu namanya? Hujan. Dari uap air kemudian menjadi partikel-partikel air. Apa namanya? Kondensasi. Kondensasi ya, atau pengembunan. Pengembunan. Kondensasi atau pengembunan. Ayo, baru saja kita murojaah ya. Baik. Nomor 4, Zilia. Nah, Ustaz. Nomor 4, Nomor 3 Zilia. dulu, Ustaz. Oh iya, nomor 3. Nomor 3, Zilia. Silakan. Peristiwa jatuhnya tetes-tetes air karena semakin berat disebut Apa, Zilia? precipitasi. Mumtaz. Benar ya, jawabannya yang D ya. Baik, nomor 4, Kiana. Penguapan pada tumbuhan tersebut Coba Ustadz bantu ya, Kiana ya. Coba Ustadz carikan. Coba dibuka halaman 23, Kiana. Halaman 23 coba dibuka, Kiana. Halaman 23 dibuka, Kiana. Halaman 23. Nah, kanan bawah coba dibaca kanan bawah. transpirasi. Kalimat sebelumnya dibaca satu kalimat itu. Proses penguapan ini disebut dengan efek. Sedangkan proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Nah, itu ya. Kita ulangi lagi, kita mujaah lagi ya. Baik. Proses penguapan air kita sebut dengan evaporasi, sedangkan penguapan pada tumbuh-tumbuhan kita sebut dengan transpirasi. Jawabannya sudah benar ya. Kiana, jawabannya yang transpirasi. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, Solihah? Tidak ada? Ustaz, Tidak ada, Ustaz. Ustaz Kunaiza mau bertanya. Kenapa, Kunaiza? Hari ini ada kuisis nggak Ustaz mengerjakan bareng-bareng di Zoom? Oh, nggak ada. Waktunya sudah habis, Solihah. Kenapa? Ada di RPP Ustaz. Oh iya. Baik. Kita akhiri pertemuan ini. Kemudian kita lanjutkan dengan kuisis ya. Yang mau kuisis tetap di sini. Baik, kita tutup dulu. Doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Akhir ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.